Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Denny Saputra dari jurusan Manajemen Bisnis, Teknologi dan Informatika dari kelas MB 4903. Hari ini saya akan menganalisis sebuah studi kasus yaitu Farhan sang arsitek muda. Nah, di sini saya akan membaca studi kasusnya dulu. Farhan adalah seorang arsitek muda sukses yang sedang mengalami krisis identitas. Di tengah gemerlap karirnya, ia merasa hampa dan mulai mempertanyakan tujuan hidupnya. Ia merasa pencapaian materi tidak memberinya ketenangan batin. Hingga akhirnya, ia kembali mendalami spiritualitas untuk menemukan arah hidup yang jelas. Farhan mulai menata ulang keyakinannya. Ia belajar dan hidup bukan sekedar kebetulan, melainkan ada sang pencipta yang mengatur alam semesta. Sebagai bukti nyata keyakinannya, Farhan mulai disiplin menjalankan kewajiban rutin seperti sholat 5 waktu dan gemar berbagi kepada yang membutuhkan pertolongan. Suatu hari, perusahaan tempatnya bekerja diminta merancang sebuah bangunan yang fungsinya meragukan secara etika agama. Farhan pun mencari dasar hukum untuk menentukan sikapnya, mulai dari mencari ketentuan di Al-Quran dan hadis, hingga melihat kesepakatan dari para ulama dan melakukan pertimbangan logis yang sejalan dengan syariat agama Islam. Sebagai pribadi yang muslim, Farhan dikenal sebagai atasan yang santun dan jujur. Suatu saat, terjadi ketegangan antara sifatnya yang berbeda keyakinan mengenai jadwal penggunaan ruangan istirahat untuk beribadah. Farhan harus menengahi konflik tersebut dengan prinsip saling menghormati antar umat beragama tanpa mengesampingkan rasa persaudaraan dengan rekan sesama muslimnya di kantor. Nah, masalah yang pertama yang dihadapi oleh Farhan itu adalah krisis identitas dan spiritual. Meskipun karir Farhan terlihat mengkilap, dia merasa sedih dan bingung tentang tujuan hidupnya karena keberhasilan materi tidak memberinya perasaan tenang dari dalam hati. Manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk beriman kepada Tuhan. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman bahwa dengan mengingatnya, hati akan merasa tenang. Farhan akhirnya mengatur kembali keyakinannya dan menyadari adanya sang pencipta. Masalah kedua muncul di dunia kerja, yaitu dilema etika profesi. Farhan diminta merancang sebuah bangunan yang fungsi dan tujuannya dipertanyakan dari sudut pandang etika agama. Nah, yang menarik di sini, Farhan tidak menolak langsung, tetapi ia melakukan langkah yang sesuai dengan aturan syariat. Ia mencari dasar hukum dari Al-Quran, hadis, kesepakatan para ulama, hingga pertimbangan logis. Hal ini sejalan dengan surah Al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan tentang pentingnya kerjasama dan saling tolong-menolong dalam berbuat baik. Masalah terakhir adalah konflik sosial mengenai toleransi. Terjadi ketegangan antara staf yang memiliki keyakinan berbeda mengenai penggunaan ruang ibadah di kantornya. Sebagai seorang atasan yang baik, Farhan harus menjaga keseimbangan dengan menerapkan prinsip saling hormat tanpa mengabaikan persaudaraan antar sesama muslim. Seperti di ayat ke-6 dari surah Al-Kafirun yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin, yang mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan ibadah tanpa mencampur adukan akidah. Kesimpulan dari Farhan yang bisa kita bawa itu, sebagai seorang muslim diuji melalui kemantapan akidah, ketegasan dalam syariat, dan kelembutan dalam akhlak di tengah masyarakat yang beragam. Sekian analisis dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.